Syaputra. Pasalnya tiba-tiba saja dunia maya dibuat geger oleh serangkaian status para penggemar Olga yang menyatakan welcome back alias selamat pulang kembali Olga yang langsung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen resmi Olga. Sontak saja sebuah teka-teki baru pun mencuat. Benarkah Olga telah pulang balik ke Indonesia? Tapi mengapa hingga kini sosok Olga sama sekali tak pernah dimunculkan oleh keluarga juga pihak manajemen Olga? Mungkinkah Olga telah sembuh dari sakit namun pulang balik ke Jakarta secara diam-diam? Kian mendulang misteri. Pasalnya ketika berusaha ditelusuri, kediaman Olga di kawasan Jakarta Pusat pun mendadak mengurai kesibukan misterius melakukan kegiatan memasak dalam jumlah besar. Mungkinkah kerabat Olga berikut ini tengah memasak untuk acara selamatan kembalinya Olga? Masak-masak nih. Banyak kok. Ya banyak makan ya banyak lah. Oh, ada syukuran Olga datang kali Olga. Bu, mau ada syukuran ya masak-masak? Ya Bu. Nggak ada apa-apa, ini catering. Catering. Ya, Bukannya ada mau syukuran ya? nggak ada. Kabar terbaru yang saya dengar sih memang Olga sudah lebih baik, ya. Kondisinya sudah stabil dan kalau memang sudah kembali di Jakarta, ya ke Jakarta menurut saya itu harapan kita gitu. Dari orang-orang terdekat di sekitar Olga lah, saya dengar bahwa memang kondisinya sudah lebih baik gitu. Ma Vera sendiri sampai saat ini saya belum bisa terhubung. Mungkin karena Ma Veranya lebih banyak di Singapura, jadi secara komunikasi juga handphonenya jarang aktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, mungkinkah kabar kepulangan Olga sengaja ditutup-tutupi keluarga dan pihak manajemen dengan menyembunyikan Olga pasca pulang secara diam-diam dari Singapura? Entahlah, yang jelas ketika berusaha ditelusuri sampai ke rumah nenek Olga di kawasan Jakarta Timur pun, kabar keberadaan Olga masih diwarnai teka-teki. Pasalnya jika sang nenek mengungkap tidak tahu apapun mengenai kabar kedatangan Olga, maka lain halnya dengan warga sekitar yang justru santer mendapat kabar tentang kesembuhan Olga yang konon bahkan telah bangun dari koma. Ini belum tahu ya Kak kalau katanya Olga mau pulang nih. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu apa-apa nenek mah. Ini mata yang kurang tahu. Kalau untuk tetangganya di situ ya mungkin sampai ke sini juga sering. Apa Olga masih udah sembuh? Ada kabarnya katanya udah mendingan, udah bisa bangun, udah bisa ngomong. Itu memang udah banyak yang cerita. Kalau sekarang ini saya belum tahu ya. Waktu bulan-bulan yang kemarin-kemarin memang cerita. Kan sering ketemu juga sama saya kan kalau Mak lagi ngapain. Gimana nih Olga, ada kabar belum? Ya alhamdulillah katanya udah hampir sehat katanya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kabar itu benar apa enggak ya kan. Ada apa gerangan? Mungkinkah nenek serta keluarga Olga yang lain berusaha menutup-nutupi kepulangan Olga dari mata publik? Masih menjadi teka-teki. Sinyal-sinyal kesembuhan Olga memang sudah lama tersirat lewat ucapan keluarga Olga. Salah satunya ketika keluarga Olga menggelar acara akikah dua orang keponakan Olga di rumah komedian bernama asli Yoga Saputra tersebut. Tapi jika kabar kesembuhan kepulangan Olga adalah sebuah kabar bahagia yang patut untuk dibagi, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi di balik momen kepulangan Olga? Ya ini sih sama kebetulan aja ini. Sebetulnya ya Olga udah sembuh. Gimana ini kebetulan di sini ya jadi sekaligus. Udah bagus. Udah perkembangannya bagus. Kalau di dalam posisinya apakah mungkin ada ketakutan, salah bicara atau segala macam? Menurut saya ketakutannya bukan pada salah bicaranya. Ketakutan yang tampil di sini lebih condong pada takut, istilahnya gini, ucapan adalah doa. Itu saya percaya bahwa orang tua Olga atau bapaknya Olga lebih percaya pada hal tersebut. Ini analisa saya. Bahwa jangan-jangan ketika bicara sesuatu yang buruk tentang Olga, yang seperti disampaikan oleh dokter, malah bisa jadi kenyataan, malah jadi doa. Atau bicara tentang hal yang baik, nanti tiba-tiba malah dikasih ujian. Saya merasa bahwa orang tua Olga lebih cenderung seperti ini sebetulnya, sehingga dia jaga kata-kata sekali sehingga takut ucapannya itu nanti jadi doa. Jadi
bisa dilihat bahwa ucapannya enggak lah, akan baik-baik saja seperti itu. Dan itu maksud saya itu saya yakin dia percaya itu adalah doa. Mungkin dari pihak manajemen atau keluarga tidak ingin ada satu expose yang berlebihan gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga atau manajemen belum bisa mengungkapkan secara gamblang apa yang terjadi dan bagaimana kondisi yang sebenarnya, menurut saya itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dan rasanya kita patut hargai pertimbangan itu. Tapi apapun itu, Olga sangat ditunggu. Dan harapan saya dia akan bisa kembali lagi segera. Geletar kabar mengejutkan pekan ini mengguncang kerinduan akan sosok komedian Olga Syahputra. Pasalnya tiba-tiba saja dunia maya dibuat geger oleh serangkaian status para penggemar Olga yang menyatakan welcome back alias selamat pulang kembali Olga yang langsung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen resmi Olga. Sontak saja sebuah teka-teki baru pun mencuat. Benarkah Olga telah pulang balik ke Indonesia? Tapi mengapa hingga kini sosok Olga sama sekali tak pernah dimunculkan oleh keluarga juga pihak manajemen Olga? Mungkinkah Olga telah sembuh dari sakit namun pulang balik ke Jakarta secara diam-diam? Kian mendulang misteri. Pasalnya ketika berusaha ditelusuri, kediaman Olga di kawasan Jakarta Pusat pun mendadak mengurai kesibukan misterius melakukan kegiatan memasak dalam jumlah besar. Mungkinkah kerabat Olga berikut ini tengah memasak untuk acara selamatan kembalinya Olga? Masak-masak nih. Banyak kok. Ya banyak makan ya banyak lah. Oh, baru syukuran Olga datang kali Om ya. Bu, mau ada syukuran ya masak-masak? Ya Bu. Nggak ada apa-apa, ini catering. Catering. Iya. Bukannya ada mau syukuran ya? Nggak ada. Kabar terbaru yang saya dengar sih memang Olga sudah lebih baik, ya. Kondisinya sudah stabil dan kalau memang sudah kembali di Jakarta, ya ke Jakarta menurut saya itu harapan kita gitu. Dari orang-orang terdekat di sekitar Olga lah, saya dengar bahwa memang kondisinya sudah lebih baik gitu. Maaf Vera sendiri sampai saat ini saya belum bisa terhubung. Mungkin karena Mak Vernya lebih banyak di Singapura, jadi secara komunikasi juga handphonenya jarang aktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, mungkinkah kabar kepulangan Olga sengaja ditutup-tutupi keluarga dan pihak manajemen dengan menyembunyikan Olga pasca pulang secara diam-diam dari Singapura? Entahlah, yang jelas ketika berusaha ditelusuri sampai ke rumah nenek Olga di kawasan Jakarta Timur pun, kabar keberadaan Olga masih diwarnai teka-teki. Pasalnya jika sang nenek mengungkap tidak tahu apapun mengenai kabar kedatangan Olga, maka lain halnya dengan warga sekitar yang justru santer mendapat kabar tentang kesembuhan Olga yang konon bahkan telah bangun dari koma. Jadi belum tahu ya Kak kalau katanya Olga mau pulang nih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa-apa nenek mah. Ini mata yang kurang tahu. Kalau untuk tetangganya di situ ya mungkin sampai ke sini juga sering. Apa Olga masih udah sembuh? Ada kabarnya katanya udah mendingan, udah bisa bangun, udah bisa ngomong. Itu memang udah banyak yang cerita. Nah, kalau sekarang ini saya belum tahu ya. Waktu bulan-bulan yang kemarin-kemarin memang cerita. Kan sering ketemu juga sama saya kan kalau Mak lagi ngapain. Gimana nih Olga, ada kabar belum? Ya alhamdulillah katanya udah hampir sehat katanya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kabar itu benar apa enggak ya kan. Ada apa gerangan? Mungkinkah nenek serta keluarga Olga yang lain berusaha menutup-nutupi kepulangan Olga dari mata publik? Masih menjadi teka-teki. Sinyal-sinyal kesembuhan Olga memang sudah lama tersirat lewat ucapan keluarga Olga. Salah satunya ketika keluarga Olga menggelar acara akikah 2 orang keponakan Olga di rumah komedian bernama asli Yoga Saputra tersebut. Tapi jika kabar kesembuhan dan kepulangan Olga adalah sebuah kabar bahagia yang patut untuk dibagi, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi di balik momen kepulangan Olga? Ya ini sih sama kebetulan aja ini. Sebetulnya ya Olga udah sembuh.
Pemandangannya ini kebetulan di sini ya, jadi sekaligus udah bagus, udah perkembangannya bagus. Kalau di dalam posisinya apakah mungkin ada ketakutan, salah bicara atau segala macam? Menurut saya ketakutannya bukan pada salah bicaranya. Fear, ketakutan yang tampil di sini lebih condong pada takut, istilahnya gini, ucapan adalah doa. Itu saya percaya bahwa orang tua Olga atau bapaknya Olga lebih percaya pada hal tersebut. Ini analisa saya. Bahwa jangan-jangan ketika bicara sesuatu yang buruk tentang Olga, yang seperti disampaikan oleh dokter, malah bisa jadi kenyataan, malah jadi doa. Atau bicara tentang hal yang baik, nanti tiba-tiba malah dikasih ujian. Saya merasa bahwa orang tua Olga lebih cenderung seperti ini sebetulnya, sehingga dia jaga kata-kata sekali, sehingga takut ucapannya itu nanti jadi doa. Jadi bisa dilihat bahwa ucapannya enggak lah, akan baik-baik saja, seperti itu. Dan itu maksud saya, itu saya yakin dia percaya itu adalah doa. Mungkin dari pihak manajemen atau keluarga tidak ingin ada satu expose yang berlebihan gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga atau manajemen belum bisa mengungkapkan secara gamblang apa yang terjadi dan bagaimana kondisi yang sebenarnya, menurut saya itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Dan rasanya kita patut hargai pertimbangan itu. Tapi apapun itu, Olga sangat ditunggu. Dan harapan saya dia akan bisa kembali lagi segera. Sang nenek mengungkap tidak tahu apapun mengenai kabar kedatangan Olga, maka lain halnya dengan warga sekitar yang justru santer mendapat kabar tentang kesembuhan Olga yang konon bahkan telah bangun dari koma. Ini belum tahu ya Kak kalau katanya Olga mau pulang nih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa-apa nenek mah. Ini mata yang kurang tahu. Kalau untuk tetangganya di situ ya mungkin sampai ke sini juga sering. Apa Olga masih udah sembuh? Ada kabarnya katanya udah mendingan, udah bisa bangun, udah bisa ngomong. Itu memang udah banyak yang cerita. Nah, kalau sekarang ini saya belum tahu ya. Waktu bulan-bulan yang kemarin-kemarin memang cerita. Kan sering ketemu juga sama saya kan, kalau Mak lagi ngapain? Gimana nih Olga, ada kabar belum? Ya alhamdulillah katanya udah hampir sehat katanya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kabar itu benar apa enggak ya kan. Ada apa gerangan? Mungkinkah nenek serta keluarga Olga yang lain berusaha menutup-nutupi kepulangan Olga dari mata publik? Masih menjadi teka-teki. Sinyal-sinyal kesembuhan Olga memang sudah lama tersirat lewat ucapan keluarga Olga. Salah satunya ketika keluarga Olga menggelar acara akikah 2 orang keponakan Olga di rumah komedian bernama asli Yoga Saputra tersebut. Tapi jika kabar kesembuhan kepulangan Olga adalah sebuah kabar bahagia yang patut untuk dibagi, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi di balik momen kepulangan Olga? Ya ini sih sama kebetulan aja ini. Sebetulnya ya Olga udah sembuh. Pemandangannya ini kebetulan di sini ya, jadi sekaligus udah bagus, udah perkembangannya bagus. Kalau di dalam posisinya apakah mungkin ada ketakutan, salah bicara atau segala macam? Menurut saya ketakutannya bukan pada salah bicaranya. Fear, ketakutan yang tampil di sini lebih condong pada Saputra. Pasalnya tiba-tiba saja dunia maya dibuat geger oleh serangkaian status para penggemar Olga yang menyatakan welcome back alias selamat pulang kembali Olga, yang langsung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen resmi Olga. Sontak saja sebuah teka-teki baru pun mencuat. Benarkah Olga telah pulang balik ke Indonesia? Tapi mengapa hingga kini sosok Olga sama sekali tak pernah dimunculkan oleh keluarga juga pihak manajemen Olga? Mungkinkah Olga telah sembuh dari sakit namun pulang balik ke Jakarta secara diam-diam? Kian mendulang misteri. Pasalnya ketika berusaha ditelusuri, kediaman Olga di kawasan Jakarta Pusat pun mendadak mengurai kesibukan misterius melakukan kegiatan memasak dalam jumlah besar. Mungkinkah kerabat Olga berikut ini tengah memasak untuk acara selamatan kembalinya Olga? Masak-masak nih. Banyak kok. Ya banyak makan ya banyak lah. Oh ada syukuran Olga datang kali Olga. Bu, mau ada syukuran ya masak-masak? Ya Bu. Nggak ada apa-apa, ini catering. Catering. Ya.
Bukannya ada mau syukuran ya? Kabar terbaru yang saya dengar sih memang Olga sudah lebih baik, ya. Kondisinya sudah stabil, dan kalau memang sudah kembali di Jakarta, ya ke Jakarta menurut saya itu harapan kita gitu. Dari orang-orang terdekat di sekitar Olga lah, saya dengar bahwa memang kondisinya sudah lebih baik gitu. Maaf Vera sendiri sampai saat ini saya belum bisa terhubung, mungkin karena Maaf Veranya lebih banyak di Singapura, jadi secara komunikasi juga handphonenya jarang aktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, mungkinkah kabar kepulangan Olga sengaja ditutup-tutupi keluarga dan pihak manajemen dengan menyembunyikan Olga pasca pulang secara diam-diam dari Singapura? Entahlah, yang jelas ketika berusaha ditelusuri sampai ke rumah nenek Olga di kawasan Jakarta Timur pun, kabar keberadaan Olga masih diwarnai teka-teki. Pasalnya jika sang nenek mengungkap tidak tahu apapun mengenai kabar kedatangan Olga, maka lain halnya dengan warga sekitar yang justru seantara mendapat kabar tentang kesembuhan Olga yang konon bahkan telah bangun dari koma. Jadi belum tahu ya Kak kalau katanya Olga mau pulang nih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu apa-apa nenek mah. Ini matanya kurang tahu. Kalau untuk tetangganya di situ ya mungkin sampai ke sini juga sering. Apa Olga masih udah sembuh? Ada kabarnya katanya udah mendingan, udah bisa bangun, udah bisa ngomong. Itu memang udah banyak yang cerita. Kalau sekarang ini saya belum tahu ya. Waktu bulan-bulan yang kemarin-kemarin memang cerita. Kan sering ketemu juga sama saya kan, kalau Mak lagi ngapain, gimana nih Olga, ada kabar belum? Ya alhamdulillah katanya udah hampir sehat katanya gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya kabar itu benar apa enggak ya kan. Ada apa gerangan? Mungkinkah nenek serta keluarga Olga yang lain berusaha menutup-nutupi kepulangan Olga dari mata publik? Masih menjadi teka-teki. Sinyal-sinyal kesembuhan Olga memang sudah lama tersirat lewat ucapan keluarga Olga. Salah satunya ketika keluarga Olga menggelar acara akikah 2 orang keponakan Olga di rumah komedian bernama asli Yoga Saputra tersebut. Tapi jika kabar kesembuhan dan kepulangan Olga adalah sebuah kabar bahagia yang patut untuk dibagi, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi di balik momen kepulangan Olga? Ya ini sih sama kebetulan aja ini. Sebetulnya Olga udah sembuh. Gimana ini kebetulan di sini ya, jadi sekaligus udah bagus. Udah perkembangannya bagus. Kalau di dalam posisinya apakah mungkin ada ketakutan, salah bicara atau segala macam? Menurut saya ketakutannya bukan pada salah bicaranya. Ketakutan yang tampil di sini lebih condong pada takut, istilahnya gini, ucapan adalah doa. Itu saya percaya bahwa orang tua Olga atau bapaknya Olga lebih percaya pada hal tersebut. Ini analisa saya. Bahwa jangan-jangan ketika bicara sesuatu yang buruk tentang Olga, yang seperti disampaikan oleh dokter, malah bisa jadi kenyataan, malah jadi doa. Atau bicara tentang hal yang baik, nanti tiba-tiba malah dikasih ujian. Saya merasa bahwa orang tua Olga lebih cenderung seperti ini sebetulnya. Sehingga dia jaga kata-kata sekali, sehingga takut ucapannya itu nanti jadi doa. Jadi bisa dilihat bahwa ucapannya enggak lah, akan baik-baik saja, seperti itu. Dan itu maksud saya, itu saya yakin dia percaya itu adalah doa. Mungkin dari pihak manajemen atau keluarga tidak ingin ada satu expose yang berlebihan gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga atau manajemen belum bisa mengungkapkan secara gamblang apa yang terjadi dan bagaimana kondisi yang sebenarnya, menurut saya itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri, dan rasanya kita patut hargai pertimbangan itu. Tapi apapun itu, Olga sangat ditunggu, dan harapan saya dia akan bisa kembali lagi segera. Geletar kabar mengejutkan pekan ini mengguncang kerinduan akan sosok komedian Olga Saputra. Pasalnya tiba-tiba saja dunia maya dibuat geger oleh serangkaian status para penggemar Olga yang menyatakan welcome back alias selamat pulang kembali Olga, yang langsung mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen resmi Olga. Sontak saja sebuah teka-teki baru pun mencuat. Benarkah Olga telah pulang balik ke Indonesia?
Tapi mengapa hingga kini sosok Olga sama sekali tak pernah dimunculkan oleh keluarga juga pihak manajemen Olga? Mungkinkah Olga telah sembuh dari sakit namun pulang balik ke Jakarta secara diam-diam? Kian mendulang misteri. Pasalnya ketika berusaha ditelusuri, kediaman Olga di kawasan Jakarta Pusat pun mendadak mengurai kesibukan misterius melakukan kegiatan memasak dalam jumlah besar. Mungkinkah kerabat Olga berikut ini tengah memasak untuk acara selamatan kembalinya Olga? Masak-masak nih. Masuk banyak, Bu. Ya banyak makan ya banyak lah. Oh, ada syukuran Olga datang kali Om ya? Bu, mau ada syukuran ya masak-masak? Ya, Bu. Nggak ada apa-apa, ini catering. Catering. Ya, Bukannya ada mau syukuran ya? nggak ada. Kabar terbaru yang saya dengar sih memang Olga sudah lebih baik, ya. Kondisinya sudah stabil dan kalau memang sudah kembali di Jakarta, ya ke Jakarta menurut saya itu harapan kita gitu. Dari orang-orang terdekat di sekitar Olga lah, saya dengar bahwa memang kondisinya sudah lebih baik gitu. Mbak Vera sendiri sampai saat ini saya belum bisa terhubung. Mungkin karena Mbak Veranya lebih banyak di Singapura, jadi secara komunikasi juga handphonenya jarang aktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika tidak akan ada asap tanpa ada api, mungkinkah kabar kepulangan Olga sengaja ditutup-tutupi keluarga dan pihak manajemen dengan menyembunyikan Olga pasca pulang secara diam-diam dari Singapura? Entahlah, yang jelas ketika berusaha ditelusuri sampai ke rumah nenek Olga di kawasan Jakarta Timur pun, kabar keberadaan Olga masih diwarnai teka-teki. Pasalnya jika